本来以为下雨是坏事。Film berkisah tentang seorang gadis SMA yang menyukai seorang pria yang ia anggap sangat tampan. Baik hati, sedikit pendiam, dan agak cuek, namun sangat perhatian. Ya, tipe dia banget deh. Mereka terpisah beberapa tahun sejak kelulusan. Tanpa disangka, mereka bertemu lagi di perkuliahan. Nah, apakah ia akan mendapatkan cintanya? Mari kita mulai. Diawali dengan seorang gadis imut dan cantik bernama Zhang Mushi. Ia merupakan seorang mahasiswa di sebuah universitas ternama. Memiliki sifat yang humoris, senang bercanda, dan sedikit kekanak-kanakan. Hari itu ia diajak temannya untuk melihat seorang pria pemain basket yang sangat populer di sana. Di sini ia kembali teringat masa lalunya yang pernah menyukai seorang pria tampan, juga jago main basket. Setelah itu, tanpa sengaja Zhang Mushi terkena bola basket yang mereka mainkan. Walaupun sedikit sakit, tapi Zhang Mushi terlihat tersenyum. Karena kejadian itu malah membuatnya bertemu kembali dengan pria yang dulunya ia sukai, dan mungkin masih ia sukai. Pria itu bernama Gong Jianan. Semakin hari, Zhang Mushi semakin dibuat menyukai Gong Jianan. Karena sifat Jianan yang agak cuek tapi bikin deg-degan. Di sini ia mengajak Zhang Mushi untuk makan malam. Zhang Mushi benar-benar tidak menyangka akan hal itu. Karena baru beberapa kali bertemu, ia langsung diajak makan malam berdua. Tapi bukan berdua sih. Ternyata Gong Jianan juga mengajak dua teman dekatnya, yang bernama Xiaoyu dan Xuan Chen. Di sini Zhang Mushi sedikit canggung jika makan terlalu lahap di depan mereka. Ya, jaim lah. Karena itu ia langsung pergi keluar dan memakan makanannya dengan lahap, dengan berpura-pura ada telepon. Tapi ia tetap ketahuan Gong Jianan. Setelah itu, Zhang Mushi dan Gong Jianan pergi untuk belanja berdua dan pulang juga berdua. Sejak Zhang Mushi bertemu kembali dengan Gong Jianan, ia sering berkhayal adanya Gong Jianan yang sangat perhatian kepadanya. Namun itu hanyalah khayalan saja. Nyatanya, khayalan tidak seindah kenyataan. Dengan sedikit keberanian, Zhang Mushi berhasil mendapatkan kontak Gong Jianan, sehingga ia bisa menghubunginya kapanpun ia mau. Zhang Mushi bisa mengetahui apa saja yang disukai Gong Jianan, sehingga ia bisa memanfaatkan hal itu agar Gong Jianan bisa menyukainya. Ia juga mempelajari apa yang Gong Jianan pelajari. Hal itu sebagai bentuk kerja kerasnya untuk bisa mendapatkan orang yang ia sukai. Melihat pemandangan bintang-bintang malam hari berdua merupakan momen baru yang mereka lewati dan tak akan terlupakan bagi Zhang Mushi. Keadaan menjadi sedikit canggung saat Xuan Chen datang menemui mereka, hingga menjatuhkan beberapa buku yang Zhang Mushi bawa. Kedatangan Xuan Chen di sana untuk meminta bantuan dari Zhang Mushi untuk menjadi fotografer di sebuah acara yang mereka adakan. Walaupun Zhang Mushi tidak memiliki skill dan pengetahuan tentang fotografer, tapi ia akan melakukan hal itu demi Gong Jianan. Di balik hal itu, sebenarnya Zhang Mushi memiliki teman sekamar yang cantik dan berbakat dalam bidang musik. Ia bernama Liu Yuanyuan. Setelah itu, Zhang Mushi berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menjadi fotografer Gong Jianan. Malam harinya pun mereka minum-minum bersama. Demi Zhang Mushi tidak minum terlalu banyak, Gong Jianan diam-diam mengajaknya pergi dari tempat itu. Sebenarnya Zhang Mushi masih ingin bersama dengan Gong Jianan malam itu. Namun ia akan mendapat teguran jika masuk asrama melewati waktu yang telah ditentukan. Di kamar asramanya, Zhang Mushi mulai menyadari sesuatu, bahwa saat itu Yuanyuan sedang menghubungi Gong Jianan. Di tempat itu mereka memang teman, tapi masalah cinta, dia merupakan rival.
Zhang Mushi tidak akan membiarkan Yuan Yuan mengambil hati Gou Jianan. Ia akan terus mengikuti kemana Gou Jianan pergi mulai saat itu. Tanpa disadari, ternyata Xuan Chen juga mengikuti mereka. Ternyata ia menyukai Yuan Yuan, sehingga Zhang Mushi dan Xuan Chen bisa bekerja sama untuk mendapatkan orang yang mereka sukai masing-masing. Tapi mereka ketahuan. Setelah itu Gou Jianan mengajak Zhang Mushi pergi ke tempat jual beli hewan. Mereka sama-sama menyukai kucing. Sebelum berpisah, Zhang Mushi ingin Gou Jianan menjadi pasangannya menari dalam sebuah acara nanti. Gou Jianan menyetujuinya. Sebelum itu, Zhang Mushi melakukan beberapa gerakan olahraga untuk membuat tubuhnya lebih langsing, sehingga ia bisa memikat perasaan Gou Jianan saat mereka menari nanti. Acara pun akan segera dimulai. Namun sebelum itu, Zhang Mushi harus mengembalikan beberapa buku yang ia pinjam di perpustakaan. Dan yang menjadi masalah, ia kehilangan satu buku yang harus dikembalikan hari itu juga. Jika tidak, ia akan mendapat teguran. Beberapa kali Zhang Mushi mencari buku itu, namun tidak menemukannya juga. Ia ingat bahwa buku itu berada di atap, yang terjatuh saat ia dengan Gou Jianan melihat bintang beberapa waktu yang lalu. Zhang Mushi langsung pergi ke tempat itu. Setelah menemukan buku itu, rupanya pintu dari tempat itu sudah dikunci. Zhang Mushi terkurung di sana. Di sisi lain, Gou Jianan diajak Yuan Yuan untuk menari berdua, tapi Gou Jianan menolak. Ia masih menunggu kedatangan Zhang Mushi. Saat itu sebenarnya Zhang Mushi mencoba menghubungi Gou Jianan, tapi tidak pernah diangkat. Hingga beberapa waktu, akhirnya Gou Jianan tahu bahwa Zhang Mushi sedang terkunci di atap. Di sini Zhang Mushi merasa sedih karena ada dua kegagalan yang ia lakukan. Pertama, tidak mengembalikan buku di waktu yang tepat, sehingga akan mendapat teguran. Dan yang kedua, gagal menari dengan Gou Jianan. Gou Jianan tidak ingin kesedihan itu semakin panjang. Ia pun langsung mengajak Zhang Mushi untuk menari berdua di sana. Zhang Mushi pun dibuat senang karena hal itu. Keesokan harinya, mereka mendapat tugas untuk membuat sebuah vlog tentang kejadian yang menyenangkan yang pernah mereka alami. Gou Jianan mengajak Zhang Mushi untuk membuat vlog itu berdua. Mereka langsung membuat vlog itu dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Saat mereka istirahat, tiba-tiba hujan datang. Hujan itu bukan hal buruk, karena bisa membuat Zhang Mushi merasa sangat senang hingga dibuat baper dengan sikap perhatian yang Gou Jianan berikan kepadanya. Untuk mengedit video mereka berdua, Zhang Mushi meminta bantuan kepada salah satu temannya yang ahli dalam hal itu. Dengan imbalan, Zhang Mushi juga membantu temannya itu dalam membuat sebuah film pendek. Karena film itu bergenre romantis, maka Zhang Mushi akan membuat beberapa adegan romantis bersama Gou Jianan. Di sini terlihat kedekatan mereka semakin terasa sangat cocok. Walaupun ada sedikit masalah karena tiba-tiba Yuan Yuan datang dan juga ingin berakting bersama Gou Jianan, tapi hal itu hanya sebentar. Zhang Mushi dan Gou Jianan berhasil menyelesaikan akting mereka. Setelah itu, Xuan Chen mengajak Zhang Mushi dan Gou Jianan untuk piknik berempat bersama Yuan Yuan. Sebenarnya Xuan Chen sebelumnya meminta bantuan kepada Zhang Mushi agar bisa dipertemukan dengan Yuan Yuan, sehingga ia bisa memberikan perhatian yang lebih waktu itu. Namun perhatian Yuan Yuan hanya tertuju kepada Gou Jianan saja, padahal Xuan Chen sangat perhatian kepadanya. Di sini Gou Jianan merasa cemburu dengan kedekatan Zhang Mushi dengan Xuan Chen. Karena itu, ia juga mengajak Yuan Yuan untuk melakukan beberapa kegiatan berdua. Kini keadaan berbalik. Zhang Mushi dan Xuan Chen yang dibuat cemburu. Dengan sebuah permainan anak kecil yang mereka mainkan, mereka bisa tahu bahwa ada seseorang di antara mereka yang Gou Jianan sukai. Hanya ada dua kemungkinan. Jika tidak Yuan Yuan, maka Zhang Mushi yang ia sukai. Namun karena kejadian sebelumnya, Gou Jianan lebih cuek kepada Zhang Mushi. Bahkan ia lebih perhatian dengan Yuan Yuan dibanding Zhang Mushi. Hal itu membuat Zhang Mushi benar-benar bersedih. Ia merasa bahwa Gou Jianan tidak akan pernah bisa menyukainya. Yuan Yuan sadar bahwa Zhang Mushi dan Gou Jianan saling menyukai satu sama lain. Saat itu ia ingin Gou Jianan menemui Zhang Mushi yang sedang bersedih, hingga hujan-hujanan untuk menutupi kesedihan yang ia rasakan. Keadaan pun kembali membaik seperti semula.
Zhang Mushi dan Gou Jianan sering menghabiskan waktu berdua. Malam harinya, Yuan Yuan mengungkapkan perasaannya kepada Gou Jianan. Ia tetap melakukan hal itu, walaupun ia sudah tahu jawabannya bahwa yang disukai Gou Jianan adalah Zhang Mushi. Di saat itu pula, Zhang Mushi mendapat masalah karena kakinya terkilir hingga patah. Gou Jianan langsung membawanya ke dokter dan membawa pulang ke rumahnya. Tanpa berpikir yang enggak-enggak, mereka bisa melewati malam itu tanpa melakukan apa-apa. Setelah itu Gou Jianan mulai sadar bahwa ia benar-benar sudah menyukai Zhang Mushi. Ia terus membuat perhatian yang lebih kepada Zhang Mushi. Setelah beberapa waktu, tanpa sengaja Zhang Mushi bertemu dengan teman lamanya. Di sini tanpa sadar ia mengatakan bahwa ia hanya menganggap Gou Jianan hanya sebatas teman saja. Gou Jianan langsung menganggap perkataan itu benar dan langsung pergi meninggalkannya. Keadaan pun semakin memburuk setelah Zhang Mushi merasa bahwa usahanya selama ini hanyalah sia-sia. Karena Gou Jianan terus membuatnya bimbang dan kecewa dengan semua perhatian yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, Xuan Chen terus berusaha untuk mendapatkan Yuan Yuan untuknya dengan memberikan perhatian yang lebih. Sedangkan Gou Jianan, ia sangat khawatir dengan perasaannya yang menyukai Zhang Mushi, tapi takut akan gagal karena sifat Zhang Mushi benar-benar sudah berubah, hingga tak ingin bertemu dengannya lagi. Di sisi lain, Xuan Chen berusaha sekali lagi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yuan Yuan, tapi tetap ditolak. Mulai saat itu ia tidak ingin mengganggu Yuan Yuan lagi. Xuan Chen dan Gou Jianan sudah tak tahu harus berbuat apa lagi. Yang masih memiliki harapan hanyalah Gou Jianan saja, karena ia belum mengungkapkan perasaannya kepada Zhang Mushi. Beberapa waktu pun berlalu. Yuan Yuan merasa kehadiran Xuan Chen tidak terasa lagi dalam hari-harinya. Ia merasa keadaan sangat sepi mulai saat itu, hingga membuatnya berpikir bahwa mungkin Xuan Chen merupakan orang yang bisa membahagiakannya, walaupun hanya dengan cara yang sederhana. Malam harinya, dengan pemandangan indah dan beberapa rekaman kebahagiaan, Gou Jianan mengungkapkan perasaannya kepada Zhang Mushi dan menjadikannya sebagai pacarnya. Mushi hanya bisa terharu dan tidak menyangka bahwa orang yang selama ini sukai dan yang ia kejar akhirnya mengungkapkan perasaannya kepadanya. Maka mereka pun jadian, dan yang tidak disangka, ternyata Gou Jianan sudah menyukainya sejak pertama mereka bertemu. Hanya saja ia tidak pernah mengatakannya. Setelah itu, Yuan Yuan memutuskan untuk pergi ke luar negeri sendirian. Tapi tidak sendirian. Ia ditemani dengan Xuan Chen yang akan menemani Yuan Yuan kemanapun ia pergi. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil bahwa cinta itu membutuhkan usaha, karena tidak ada cinta warisan. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.